Selamat sore jemaat yang terkasih di dalam cintanya Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kita bertemu walau lewat online. Para kaum wanita GIA Condrokusumo, kita akan bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa jikalau pada kesempatan sore hari ini Engkau mengizinkan bagi kami untuk boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami yakin Bapa hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang boleh membawa kami lebih mengenal dekat akan Engkau. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami serahkan jam pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 11. Kita akan membaca bersama. Roma pasal 6 ayat yang ke-11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, renungan kita sore hari ini akan saya beri judul Hidup Kita Bukan Sampah. Ya, saya percaya bahwa cara kita melihat diri kita sendiri akan menentukan cara kita memperlakukan hidup kita. Kalau kita menghargai diri kita tidak akan membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan sembarangan. Kita harus punya standar bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita akan belajar melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kita sangat berharga. Kalau Yesus mau mati buat kita, berarti hidup kita bernilai. Tapi apakah kita melihat diri kita bernilai? Kita harus belajar memberi nilai hidup kita. Karena kita bukan sampah dan kita harus berani berkata kalau kita bukan sampah. Kita tidak akan membiarkan hidup kita dirusak orang lain dan kita tidak akan membiarkan dosa menguasai hidup kita. Kita akan ambil contoh. Karena kita menghargai hidup kita akan merawat tubuh kita dengan baik, kita makan bergizi, kita olahraga, belajar, menguasai diri sendiri, belajar menguasai terhadap sesuatu hal yang tidak baik di sekitar kita. Semua itu kita lakukan karena kita menghargai hidup yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita akan jaga hidup kita akan menaruh nilai pada hidup kita sendiri. Seperti halnya kita juga harus menghargai hidup orang lain. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, misal makanan, kita akan pastikan makanan itu baik dari rasa, kualitas, ataupun packagingnya. Atau misal kita akan memberikan suatu barang pada orang lain, kita akan pastikan barang itu baik, tidak rusak, rapi, termasuk juga packagingnya. Dari situlah kita belajar menghargai. Kita meletakkan nilai penghargaan terhadap orang lain. Maka hidup kita juga akan dihargai. Sama seperti dengan hidup kita. Bagaimana cara kita melihat dan menghargai hidup kita, itu sangat penting. Bagaimana kita akan bisa berubah kalau kita tidak bisa melihat hidup kita sendiri dengan sudut pandang Tuhan. Tuhan melihat hidup kita begitu berharga. Oleh karena itu Yesus mati untuk menebus dosa kita. Seperti dalam firman Tuhan tadi yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Kita harus mengerti bahwa salib telah membebaskan kita dari dosa. Salib telah membebaskan kita dari hukum dosa. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita tergantung bagaimana kita melihat hidup kita sendiri. Banyak dari kita yang menyia-nyiakan hidupnya sendiri dengan berpikir, hidup saya sudah rusak,
hidup saya nggak berarti buat siapapun, dan hidup saya sudah kotor. Kemudian kita membiarkan hidup kita disia-siakan orang lain, membiarkan dosa menguasai kita. Terkadang kita merasa sudah putus asa dengan apa yang sudah kita lakukan. Mari pada saat ini kita percaya bahwa karena salib sudah membebaskan kita dari dosa, kita akan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus belajar menghargai diri kita sendiri, menaruh nilai lebih pada hidup kita. Kematian Yesus di kayu salib telah membebaskan kita dari dosa. Kita tidak akan membiarkan kita hidup diperhamba oleh dosa. Seperti terdapat di dalam ayat Roma 6 pasal yang ke-6. Inilah bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita harus berusaha terputus dengan segala dosa, supaya kita bisa hidup dalam iman dan kasih. Belajar menghargai diri sendiri, karena kita berharga di mana Tuhan. Mulailah dengan menghargai diri sendiri, supaya kita juga bisa menghargai orang lain. Dengan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kita meninggalkan hidup lama kita. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Hidup kita dibarui. Mungkin sulit untuk meninggalkan hal duniawi, tapi kita akan tetap berusaha karena kita sudah ditebus. Hidup kita sangat berharga. Berharga bagi Allah. Amin. Demikian renungan pada sore hari ini. Kiranya kita akan lebih bisa menghargai hidup kita, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karena kasih karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita, supaya kita boleh mengenal Tuhan, supaya kita boleh menjadi hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Amin. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang mengajarkan kami bahwa salib-Mu telah mengubah kutuk menjadi berkat Tuhan. Salib-Mu sudah membebaskan kami dari hukum dosa. Ajari kami Bapa untuk menghargai hidup kami, ajari kami Bapa untuk boleh mengerti lebih dekat kepada Engkau, karena kami yakin Bapa pengorbanan-Mu tidak akanlah sia-sia, karena kami ingin terus berusaha menjadi hamba-Mu. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa buat rekan-rekan kami semua Bapa, kiranya dimanapun mereka berada, Engkau menyertai, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Engkau sampai akhir hayat hidup mereka. Kami serahkan Bapa, doa kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.